Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Maufiroh akan menjelaskan tentang teori masuknya Islam di wilayah Nusantara. Mengenai masuknya Islam di wilayah Nusantara, para ahli masih bersilang pendapat kapan masuk dan siapa yang bawa Islam ke wilayah Nusantara ini. Belum ada ahli yang menjawab secara pasti, namun menurut perkiraan banyak pihak, Islam mulai masuk di wilayah Nusantara sekitar abad ke-8 Masehi melalui para pedagang Islam. Nah, Islam sebagai agama masuk ke wilayah Nusantara diterima baik oleh penduduk setempat atas kesadaran masing-masing tanpa ada paksaan. Pengaruh Islam telah membawa kemajuan dalam berbagai bidang, terutama setelah tumbuh dan berkembangnya kerajaan-kerajaan yang bergerak Islam Nusantara. Proses masuknya Islam di wilayah Nusantara tidak lepas dari kegiatan perdagangan. Kepulauan Nusantara yang menjadi terkenal berbagai hasil buminya menjadi daya tarik bagi para pedagang dari berbagai bangsa, antara lain Cina, India, Arab, maupun Persia. Mereka berdatangan ke Kepulauan Nusantara untuk berdagang. Kedatangan mereka melalui Selat Melaka yang lambat laun tumbuh dan berkembang sebagai salah satu jalur perdagangan internasional. Melalui Selat Melaka, para pedagang mengunjungi pusat-pusat perdagangan antara lain Pulau Jawa, misalnya Jepara, Tuban, Gresik, dan lain sebagainya. Nah, dari sana dilanjutkan seperti ke Banjarmasin, Goa Ambon, dan Ternate yang dikenal sebagai pusat penghasil rempah-rempah. Melalui hubungan pedagang itulah, pedagang Persia, Arab, Gujarat, dan lainnya yang telah memeluk agama Islam dapat memperkenalkan agama dan budaya Islam kepada penduduk Nusantara. Nah, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masuknya Islam di Nusantara berlangsung secara damai melalui hubungan perdagangan, hanya saja persoalan kapan agama Islam mula pertama diperkenalkan belum dapat diketahui secara pasti. Hal ini sangat berkaitan antara lain soal keletakan setiap wilayah secara geografis. Proses masuknya agama Islam ke Nusantara tidak berlangsung secara cepat dan tunggal, melainkan lambat laun dan sangat beragam. Menurut para sejarawan, teori-teori tentang kedatangan Islam ke Nusantara terdapat dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu teori Arab. Nah, teori ini menyatakan bahwa Islam dibawa dan disebarkan ke Nusantara langsung dari Arab pada abad ke-7 atau 8 Masehi. Nah, saat kerajaan Sriwijaya mengembangkan kekuasaannya. Nah, tokoh-tokoh teori ini ialah Hashmi, Hamka, Al-Attas, dan lain sebagainya. Yang kedua, teori Cina. Nah, dalam teori ini menjelaskan bahwa etnis Cina Muslim sangat berperan dalam proses penyebaran agama Islam di Nusantara. Yang ketiga yaitu teori Persia. Nah, berbeda dengan teori sebelumnya, teori Persia lebih merujuk pada aspek bahasa yang menunjukkan bahwa Islam telah masuk ke Nusantara dan bahasanya yang telah diserap. Yang keempat, teori India. Nah, teori ini menyatakan Islam datang ke Nusantara bukan langsung dari Arab, melainkan melalui India pada abad ke-13. Nah, dalam teori ini disebut 5 tempat asal Islam di India, yaitu Gujarat, Cambai, Malabar, Coromandel, dan Bengal. Yang kelima yaitu teori Turki. Nah, teori ini diajukan oleh Martin van Brunessen yang dikutip dalam Maflih Hasbullah. Ia menjelaskan bahwa selain orang Arab dan Cina, Indonesia juga diislamkan oleh orang-orang Kurdi dan Turki. Nah, dalam penyebaran Islam di Nusantara terdapat strategi yang dilakukan sehingga Islam lebih mudah diterima daripada dengan agama yang lain. Nah, strategi yang dilakukan itu bermacam-macam dan tidak terdapat unsur paksaan. Di antara strategi penyebaran Islam tersebut ialah melalui jalur perdagangan, jalur dakwah yang dilakukan oleh para mubaligh yang merangkap tugas menjadi pedagang, melalui jalur perkawinan, pendidikan, dan jalur kultural. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.